permasalahan sesulit apapun bisa ditanggung bersama. Apabila kita punya tujuan yang ringan, mudah, tapi kita tidak kompak, ini menuai permasalahan-permasalahan. Sehingga kata kuncinya kita harus kompak kebersamaan dalam rangka membangun Cianjur ke depan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Kawan-kawan Ngobras, ngobrol santai berkualitas. Kita bertemu lagi dalam bincang-bincang santai dengan orang nomor 1 di Kabupaten Cianjur, yaitu Bapak Bupati, Bapak Haji Herman Suherman, ya, yang sudah tidak asing lagi bagi kita dengan kiprah beliau memimpin Kabupaten Cianjur. Sahabat Ngobras, hari ini hari spesial. Wilujeng Sumping Pak Bupati. Mohon Pak Dr. Haji Nanang. Ya, Pak Bupati, terima kasih atas kunjungan Pak Bupati ke kantor Radar Cianjur di Jalan Abdullah bin Nuh. Kebetulan hari ini juga kita hari spesial, dikunjungi oleh orang spesial, yaitu Bapak Bupati Cianjur dalam rangka mengunjungi kita hari ulang tahun Radar Cianjur ke-10 tahun 2013 ya. Jadi kita itu berdiri sudah mandiri, Radar Cianjur itu Pak Bupati ya, sudah 10 tahun yang mandiri, dari 2013 sampai sekarang 2023. Kebetulan bertepatan dengan 2 Februari ya. 2013 dan sekarang 2 Februari 2023. Dalam suasana seperti ini memang kita mengkhususkan tema Hari HUT Radar Cianjur ini adalah tema dalam rangka kebersamaan, bangkit, sinergitas dengan terutama dengan pemerintah daerah dan berbagai komponen masyarakat dalam bangkit setelah kita tertimpa musibah bencana gempa bumi yang terjadi hampir 2 bulan yang lalu. Nah, kita kebetulan datang sekarang dengan Pak Bupati Cianjur. Mudah-mudahan kita juga banyak sharing tentang seperti apa sih penanganan dan sampai saat ini kondisi kita di Kabupaten Cianjur dalam menghadapi bencana yang maha dahsyat ini. Mungkin Pak Bupati juga prolog, kami persilakan untuk menyampaikan dulu ucapan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai wargi Cianjur, khususnya wargi-wargi dalam kegiatan Ngobras, ngobrol santai bersama Radar Cianjur. Hari ini merupakan hari ulang tahun yang ke-10 Radar Cianjur. Tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat kepada Radar yang sudah berusia 10 tahun. Dan tentunya juga saya mengucapkan terima kasih di bawah pimpinan Pak Dr. Nanang, Radar Cianjur yang terus bersinergitas dengan pemerintah, dengan rakyat dalam rangka membangun visi misi Kabupaten Cianjur. Saya merasakan tidak sedikit
Jasa Radar Cianjur yang telah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur maupun oleh rakyat, sehingga hasilnya akan lebih terasa dan lebih optimal dirasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Tentunya Pak Dr. Nanang, kebersamaan ini ke depan harus lebih ditingkatkan antara Radar Cianjur dengan pemerintah dan warga masyarakat. Dan dari tujuannya untuk lebih menyebarkan sosialisasi pembangunan-pembangunan sehingga warga masyarakat Cianjur tahu apa yang telah dibangun dan tahu apa yang akan dibangun, bahkan harus tahu bahwa apa yang akan kita rencanakan ke depan. Sehingga dengan kebersamaan saling mengetahui, insya Allah pembangunan Cianjur tidak bisa dilaksanakan oleh bupati saja, tidak bisa dilaksanakan oleh media saja, tentunya kebersamaan pemerintah, media, masyarakat, LSM, dan lain sebagainya. Sehingga saya yakin dan kebersamaan visi misi Cianjur yang maju, mandiri, religius akan cepat tercapai. Contohnya Pak Dr. Nanang ya, kemarin dalam rangka kita menurunkan stunting ya. Stunting Cianjur itu nomor 26 di Jawa Barat dengan nilai 33,6%. Namun dengan gigihnya pemerintah, masyarakat, para alim ulama, para pemuda, insan pers, dan seluruhnya bergerak dalam rangka menangani stunting. Ini luar biasa hasilnya. Dari 33 menjadi 13,6%. 20% turunnya. Ini sangat signifikan. Tentunya keberhasilan kemarin kita menurunkan stunting ini dijadikan modal untuk pembangunan-pembangunan yang lainnya. Ternyata dengan keroyokan, dengan kebersamaan, permasalahan sesulit apapun bisa ditanggung bersama. Saya punya keyakinan. Namun sebaliknya, apabila kita punya tujuan yang ringan, mudah, tapi kita tidak kompak, ini menuai permasalahan-permasalahan. Sehingga kata kuncinya, kita harus kompak kebersamaan dalam rangka membangun Cianjur ke depan yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan ke depan, insya Allah Radar Cianjur semakin berkembang, semakin dicintai oleh rakyat Kabupaten Cianjur dan yang lainnya, dan semakin eksis di media sosial dan juga di surat kabar hariannya. Kemudian juga sekedar informasi untuk penanganan bencana alam di Kabupaten Cianjur yang hari ini hampir sudah 2 bulan 15 hari, 12,5. Alhamdulillah dengan teriringnya waktu, dengan juga tadi pekerjaannya dengan kebersamaan, sekarang warga masyarakat Cianjur sudah banyak yang sudah pindah ke rumahnya, dan juga sudah banyak yang membuat para huntara di depan rumahnya. Barusan saya ke desa Bangunjaya, ternyata di desa Bangunjaya yang namanya hunian komunal sudah tidak ada. Mereka sudah kembali ke rumahnya, dan ada juga rumahnya yang rusak, membuat huntara-huntara di masing-masing rumahnya. Artian dengan mereka sudah kembali ke rumah, huntara-huntara, sehingga ekonomi kita bisa berjalan dengan baik. Masyarakat, saya harapkan yang asalnya bertani, ayo kita bertani lagi. Masyarakat yang dagang, ayo dagang lagi. Masyarakat yang pelaku UMKM, ayo jalankan lagi. Sehingga mudah-mudahan dengan sedikit masyarakat bergerak bersama, sehingga ekonomi Cianjur bisa kembali, gitu ya. Dan juga saya informasikan ke warga masyarakat Cianjur, bantuan dari pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat khususnya bantuan perbaikan recovery rumah-rumah yang terdampak bencana alam. Ini ada 3 kriteria, ada yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan itu yang rusak ringan, Bapak Presiden membantu 15 juta, yang rusak sedang 30 juta, rusak berat 60 juta. Alhamdulillah sampai hari ini pemerintah pusat sudah mengumumkan 3 tahap. Tahap pertama pada saat pada Bapak Presiden sekitar 7 ribuan, tahap kedua
sekitar 14 ribuan, sekarang tahap ketiga sekitar 42 ribu. 22.000. Sehingga hampir 70 ribu warga Cianjur yang sudah mendapat bantuan dari Bapak Presiden dengan nilai yang saya sebutkan tadi ya. Dan yang ketiga, khususnya yang sudah diumumkan kemarin, sekarang lagi diproses di Kementerian Keuangan. Informasi mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi uangnya masuk ke rekeningnya masing-masing. Nah, sekaligus juga saya informasikan Pak Dr. Nanang ya, untuk warga Cianjur bahwa mekanisme pelaksanaannya. Nah, kemarin atas dasar permintaan saya ke BNPB bahwa pelaksanaan untuk pembersihan puing-puing itu dilakukan oleh TNI di bawah komando Korem ya. Dada dan Satgas, dibantu juga oleh pemerintah daerah, mulai LO dan kecamatan dari selatan kita ke utarakan untuk membantu pembersihan puing. Sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak yang sudah terbereskan. Nah, tentunya karena keberadaan TNI yang efektif luar biasa membantu masyarakat Cianjur, saya ingin bukan hanya pembersihan puing-puing saja, mereka ingin saya harapkan untuk membangun rumah-rumah ya. Sehingga kemarin saya usulkan ke BNPB kiranya TNI ini bisa membangun dan bisa membantu warga masyarakat dalam pembangunan. Sehingga keputusan Kepala BNPB Bapak Letnan Jenderal Suharyanto kemarin menegaskan mulai hari kemarin segala kegiatan yang namanya rehabilitasi, pembangunan kembali rumah yang akibat bencana alam menjadi tanggung jawab dan rem dan satgasnya, dan di bawahnya ada Pak Kolonel Heri dan satgasnya yang sehari-hari ada di lapangan. Kami pemerintah Kabupaten Cianjur sifatnya hanya membantu. Kenapa? Karena pemerintah Kabupaten Cianjur banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita tangani. Bukan hanya bencana alam. Kita punya masyarakat 2,6 juta. Harus ditangani semuanya. Ya, bukan artian menomorduakan, tidak ya. Tetap kita harus jalan semuanya. Cianjur Utara harus jalan, Cianjur Selatan juga harus jalan. Sehingga sekarang kewenangannya dilimpahkan ke TNI, pemerintah daerah bisa leluasa menangani yang lainnya. Kemudian juga sedikit saya sampaikan bahwa penanganan perbaikan rumah untuk rumah ringan dan sedang itu seluruhnya diserahkan kepada masyarakat secara mandiri. Nah, untuk yang rehab berat, yang hancur, ini ada 3 mekanisme. Yang pertama, secara mandiri dikerjakan oleh masyarakat. Yang kedua, oleh aplikator yang ditunjuk oleh Kementerian PU. Yang ketiga, oleh TNI. Ya, silakan warga masyarakat milih mau mandiri, aplikator, atau oleh TNI. Namun saya sampaikan untuk yang mandiri, ya silahkan, tapi dengan catatan harus rumah tahan gempa. Ya, harus rumah tahan gempa. Karena kami khawatir kalau melaksanakan asal-asalan, nanti ada gempa lagi, rumahnya menjadi hancur. Nah, siapa saja yang bisa laksanakan mandiri, semua bisa silakan. Apalagi kalau Cianjur kan di perkotaan, di perkampungan ekonominya sudah bagus, ada yang punya mobil, ada yang anaknya 3, ada orang tuanya, sehingga dengan rumah yang tipe 36 ini 6x6 saya yakin tidak akan cukup. Nah, kalau mereka punya tabungan, punya celengan, silakan mandiri dengan rumah yang lebih luas. Namun tentunya sekali lagi rumahnya harus rumah tahan gempa. Bagaimana rumah tahan gempa? Pemerintah pusat mulai Kementerian PU membantukan engineer-engineer, sarjana-sarjana yang akan mendampingi warga masyarakat, khususnya yang bangunan rusak berat yang akan melaksanakan secara mandiri. Nanti konstruksinya, besinya nanti diarahkan oleh engineer-engineer dari Kementerian PU. Gitu. Nah, itu diperuntukkan untuk wilayah mana saja, Pak? Ya? Semuanya. Diperbolehkan untuk... Silahkan, pokoknya pemerintah tidak akan mengarahkan, kamu harus mandiri, kamu harus ke TNI, kamu harus ke aplikatornya. Silahkan dibebaskan masyarakat. Namun tentunya, kalau oleh aplikator
dan juga oleh TNI ini bisa secepat-cepatnya, bahkan 2 minggu bisa selesai. Sehingga mudah-mudahan kalau 2 minggu selesai ya, pada saat kita melaksanakan ibadah puasa, masyarakat sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing, begitu. Tapi saya lihat kemarin ada yang mandiri, ternyata susah cari yang kerjanya dan mahal, harga-harga mahal. Coba dalam segi ekonomi, kalau demand-nya banyak, supply-nya sedikit, harga jadi naik banget. Nah, kejadian seperti ini yang membutuhkan bata pres banyak di Cianjur, tapi yang supply-nya sedikit, akhirnya harga mahal. Termasuk tukang biasanya di Cianjur 125.000 per hari dalam normal. Sekarang kondisi sekarang sampai ada 200 karena berebutan tukang gitu ya. Nah, kalau oleh aplikator TNI, mereka sudah ada tenaga TNI yang dari Zeni. Bangun tek bisa lebih cepat. Tapi sekali lagi, saya pemerintah Kabupaten Cianjur tidak mengarahkan kemana-mana. Silahkan sepenuhnya menjadi hak prerogatif warga masyarakat. Mau aplikator silahkan, mau TNI silahkan, mau mandiri silahkan. Begitu Pak. Jadi mekanisme perbaikan itu dipersilahkan lagi. Termasuk tadi misalkan di Patahan Cugenang ini ada ya. Khususnya yang Patahan Cugenang, epicentrum. Ya, epicentrum itu mulai desa Nagrak, ya, desa apa lagi? Nagrak, Cibulakan, Benjot, Sarampad, Mangunkerta, Cijedil. Nah, itu Patahan epicentrumnya, itu tidak boleh membangun di Patahan itu. Pemerintah Republik Indonesia melalui BMKG sudah memberikan petanya. Nah, hari ini kami sedang melakukan sosialisasi pendataan untuk segera direlokasikan ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu salah satunya di Desa Senagali, Kecamatan Cilaku ya. Yang kedua di Mane sedang proses. Yang mudah-mudahan nanti yang ketiga sedang diproses juga di daerah Cipanas, tepatnya di perkebunan MPM. Yang di Cilaku, reportnya sudah seperti apa Pak? Sekarang fisiknya sudah hampir 99%. Fisiknya, namun sekarang tinggal nunggu by name by address yang akan dipindahkan ke sana terkait pemasangan ledeng dan listrik. Karena listrik itu kan harus punya nama kan, ledeng harus punya nama. Sudah ada by name by address, pasang listrik, pasang ledeng, sudah bisa diisi. Sekarang kita lagi dalam proses pembuatan SK Bupati mengenai by name by address-nya hasil sosialisasi. Itu berapa untuk diperuntukkan berapa? Kurang lebih kemarin sekitar 500 rumah lebih. Yang di Cilaku ya? Yang harus direlokasi. Ya, sementara di Cilaku ini menampung sekitar 200 ya. Yang di sana sekitar 150. Mungkin nanti sisanya ada di Cipanas. Di mana sekitar 150 gitu. Ya. Itu dalam proses tahapan pembangunan sekarang. Ya. Nah, juga kami informasikan bahwa ada yang bertanya tanah-tanah yang sekarang ada di epicentrum apakah menjadi hak milik atau bagaimana? Saya sampaikan, tanahnya masih tetap hak milik yang punya awal, ya. Dan itu dengan catatan tidak boleh dibuat lahan basah, sawah. Silahkan ditanami oleh lahan kering, sayur mayur dan sebagainya, karena berbahaya. Berbahaya ya. Boleh ditanami oleh mereka. Boleh ditanami, cuma tidak boleh dibikin bangunan kembali, karena berbahaya. Nah, ada pertanyaan juga, bagaimana tanah yang ada di Cilaku, di Mane itu sepenuhnya diserahkan kepada rakyat, jadi hak milik. Namun sertifikatnya mohon maaf ya, ini sesuai aturan, kita akan membuat sertifikat komunal dulu. Digabung satu sertifikat. Kenapa? Ya kita khawatir takut dipindah tangankan. Nanti kalau udah 10 tahun baru bisa displit satu-satu gitu ya. Kayak perumahan lagi gitu ya. Pak, kita mungkin pemerintah pengalaman dari kabupaten kota yang lain gitu. Sehingga kita ada sertifikat komunal supaya bisa tidak dipindah-tangankan gitu. Nah, yang sekarang yang di Mandeo sudah dimulai dibangun Pak ya? Di mana sudah?
berapa? Sekarang sudah hampir sekitar ada 100 rumah yang sudah 100 jadi. unit, ya. Iya, di mana itu? Ya. Iya. Nah, artinya yang bagi mereka yang sekarang masih berada di lokasi pengungsian, mereka seperti apa dibantu oleh pemerintah? Nah, khusus yang ada di pengungsian, ya kita ada LLO kan, satu desa satu kepala dinas. Kita tentunya dekati warga masyarakat, lihat warga masyarakat yang ada di tengah komunal maupun di tenda-tenda yang huntara-huntara. Nah, kita pemerintah membantu bagi mereka yang kekurangan pangan. Berasnya, lauk pauknya kita bantu. Kecuali bagi masyarakat yang sudah mandiri, ya sudah bisa di rumahnya masing-masing kita lepas. Tapi untuk masyarakat yang masih perlu bantuan, kita bantu. Terutama juga nanti pada saat bulan puasa, ya. Saya sudah menugaskan LO, hati-hati bulan puasa warga masyarakat yang di tenda-tenda itu jangan sampai ada yang kelewat tidak punya bahan makanan. Semua harus disuplai. Dan juga saya merintahkan kepada staf ahli saya cek setiap kampung agar mereka bisa melaksanakan ibadah tarawih. Buat masjid-masjid dari tenda-tenda sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah tarawih di masing-masing kampung. Ya. Gitu. Nah, untuk hunian sementara ini sekarang kekuatannya berapa, Pak? Misalkan ada kan yang di huntara-huntara yang sementara yang ada di lokasi gitu ya. Ya. Itu. Nah, kalau huntara ini bermacam-macam. Ada huntara yang dibuat oleh tenda, ya, tenda yang ukuran keluarga. Ada juga huntara yang dibuat oleh bambu ditutup oleh plastik, ya. Ada juga huntara-huntara yang dibuat oleh seng seng ya, dari seng, ya. Ada juga dari bilik gitu, ya dari bilik. Karena itu kan sifatnya sementara, sambil mereka selesai membangun rumah gitu. Nah, kalau misalkan dari plastik ya mungkin hanya 3 bulan ya. Kalau dari seng agak lama gitu. Tapi saya harapkan huntara itu tempatnya jangan mengganggu yang akan dibangun nanti. Misalkan huntaranya di belakang, ya. Sehingga pada saat akan membangun mandiri maupun aplikator maupun TNI tidak terganggu. Nah, kalau bangunan rumahnya sudah jadi, ya nanti yang huntaranya bisa dimanfaatkan untuk gudang, untuk dapur, sehingga manfaat. Iya, betul. Gitu, Pak. Nah, sementara ini yang dilakukan apa sih? Ini kan, ya ini sahabat Ngobras, kadang-kadang perspektif masyarakat tuh wajar, Pak ya. Ya. Ini untuk menjawab bahwa jangan sampai ada kata bahwa pemerintah ini lambat gitu ya. Padahal kan sebetulnya pemerintah sudah melakukan itu, Pak ya. Pak Bupati. Nah, ini tadi sudah mendengar sebagian. Nah, termasuk mungkin nanti ke penyaluran bantuan-bantuan, Pak ya. Tadi juga menyampaikan informasi secepatnya. Betul, gitu. Pak Nanang ya. Seharusnya kita bersyukur. Saya sampaikan di beberapa hari yang lalu, masyarakat Cianjur harus bersyukur. Kenapa? Beberapa minggu yang lalu itu penyerahan bantuan secara simbolis se-Indonesia di Cianjur. Ada 8 kabupaten yang terkena bencana alam. Bupatinya datang ke pendopo dalam rangka menerima simbolis dari kepala BNPB. Itu bupati-bupatinya bilang ke saya, Pak Bupati cepat ajukan. Saya sudah 3 tahun baru cair. Sukabumi, Sukabumi. Itu 1 tahun. Cianjur 2 minggu kemarin udah cair. Sekarang 2 bulan tahap terakhir, tahap 3 mudah-mudahan sudah diajukan. Bersyukur Cianjur. 2 bulan setengah, 2 bulan lebih ya kita sudah tahu bahwa si A, si B akan mendapat bantuan. Ini luar biasa untuk Cianjur. Karena mungkin Cianjur ini dekat dengan Jakarta. Bahkan Bapak Presiden sampai 4 kali. Para menteri pada datang ke sini. Ini efeknya Bapak Presiden datang ke sini, sehingga pemerintah BNPB melakukan percepatan, sehingga hanya 2 minggu tahap 1 sudah bisa keluar. 1 bulan tahap 2 sudah bisa keluar. Cuman untuk tahap yang ketiga, karena kita ada akhir tahun anggaran ya, Desember. Dan Januari itu tidak langsung, harus tata harila lah itu namanya, baru keluar sekarang.
Saya yakin kalau tidak terhambat oleh tahun baru, kita mungkin sudah selesai. Sudah selesai. Karena ada tahun baru kemarin. Pemerintahan itu tahun baru itu kan tutup buku kan. Iya. Tutup buku dan merencanakan ke depan. Sehingga agak terlambat dikit. Betul. Jadi sekali lagi, Cianjur ini paling cepat sih Indonesia. Dan saya berulang kali menyampaikan terima kasih ke Bapak Presiden, terima kasih kepada Kepala BNPB, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan yang telah mempercepat bantuan untuk Kabupaten Cianjur. Nah itu ya, begitu. Itu pemirsa itu ya Ngebras, Pak Bupati sudah sampaikan bahwa kita paling cepat 2 minggu ya Pak Bupati tadi. Pertama 2 minggu, jadi, yang kedua 1 bulan, yang kedua sekarang kedua bulan. Karena tadi perubahan anggaran tadi pemerintah sangat taat aturan keuangan ya Pak Bupati. Betul. Jadi itulah. Nah itu jadi saya pikir sudah maksimal. Kemudian Pak Bupati ya dalam ada beberapa penyintas atau bukan penyintas, donatur ya sejauh mana sekarang? Jadi sekarang banyak donatur yang langsung ke lapangan. Terutama kalau awal donatur itu lebih banyak kepada bahan pokok makanan, pada beras, sayur mayur dan sebagainya. Itu pada saat tanggap darurat. Sekarang pada saat transisi darurat, mereka kebanyakan membantunya huntara-huntara untuk ngebangun rumah-rumah sementara yang saya sebutkan tadi ya, gitu. Mereka untuk pada saat terjadi bencana alam, ada yang langsung ke masyarakat memberikan bantuannya, ada yang melalui pemerintah daerah. Nah, kami dari pemerintah daerah yang melalui pemerintah daerah tentunya harus dipertanggungjawabkan. Ya. Catatan dari pemerintah daerah berapa? Nah, saya pikir terbuka masuk ke pemerintah daerah, dicatat tanggal berapa masuk ke gudang, dicatat keluarnya untuk siapa-siapa saja dikeluar dari gudang, dan saldo di gudang ada berapa. Itu kita lakukan setiap hari dan setiap minggu. Sehingga ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan. Sehingga kita ketahuan berapa sih sumbangan dari masyarakat, dari pemerintah yang ngasih di gudang. Contoh kemarin aja, pada saat akhir tahun. Akhir tahun kita mengaudit oleh inspektorat. Berapa sih yang kita terima bantuan dari masyarakat, dari pemerintah yang melalui pemerintah? Kemana saja? Sisa berapa? Ternyata kemarin di akhir tahun masih ada sisa kurang lebih kalau diuangkan sekitar 12 miliar. Akhir tahun kemarin ya. Dan sekarang sudah disebarkan. Kita sisinya gitu. Masyarakat sudah habis, kita suplai. Masyarakat habis, kita suplai terus seperti itu. Nah, kebanyakan kan ada warga yang lain langsung. Yang langsung tidak melalui pemerintah daerah, yang ngasihnya di mana saja. Itu yang bikin kita pusing. Ya, mereka yang datangnya biasanya pinggir jalan, bro. Tapi yang di luar, yang di dalam-dalam itu nggak kebagian. Sehingga adalah sirik. Kenapa itu pun dapat, kini enggak? Padahal yang memberikannya bukan pemerintah. Dari warga yang pendonor itu tidak melalui pemerintah. Dan alangkah baiknya kalau menurut saya semua dikepemerintahkan, nanti pemerintah yang ngatur sehingga akan adil. Sekarang susah. Coba jadi lihat, ada yang numpuk banyak ya, ada yang nggak ada. Karena yang memberikannya dari donasi langsung tanpa koordinasi dan tidak tahu sehingga muncul oh pemerintah tidak adil. Padahal pemerintah ingin seadil-adilnya, karena di lapangan terjadi seperti itu. Jadilah suudon ke pemerintah. Begitu. Ya, artinya tadi karena pemerintah itu memetakan gitu Pak ya, di mana lokasi itu. Kalau kita kan ada RT, ada RW, tahu mana yang yang nggak ada sembako, mana yang ada tahu ya. Nah, masyarakat ini kan bawa mobil sampai macet kan, jalan kemana-mana kan, bawa sembako, bro. Gitu. Betul. Akhirnya masyarakat disangkanya pemerintah, akhirnya rame. Ada yang kebagian, ada yang enggak. Padahal bukan pemerintah. Mereka yang langsung memberikan kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi sahabat Ngobras, kita tahu beliau ini kan agamanya kuat. Saya mau menyebut karena fakta kan gitu ya. Artinya sing bercanten lah. Pertama ke orang Cianjur, dan agamanya juga nggak bisa tidak usah diragukan lagi. Makanya sih karakyatnya gitu kan, gitu istilah nama lah, istilah kita nama gitu ya. Jadi sangat konsisten dengan itu beliau. Kita percaya
dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebetulnya gitu. Nah, selanjutnya Pak Bupati, sampai saat ini kira-kira sudah berapa persen ya penanganan dan sebagainya itu? Ya, penanganan fisik kalau untuk pembersihan puing-puing ya dari sekitar 70.000 rumah yang rusak, kurang lebih sekarang informasi dari Dasarnas kemarin sudah hampir 50% pembersihan. Namun untuk pembangunan in situ itu yang dibangun di situ lagi ya, ini masih sangat kecil, paling sekitar di bawah 400-an lah, 400-500 rumah yang sudah selesai. Tapi yang ex situ, yang relokasi itu tuh yang saya sampaikan tadi itu perkembangannya cepat karena itu dikerjakannya oleh Kementerian PU, gitu ya. Jadi mudah-mudahan tadi kembali ke awal dengan kebersamaan, ayo masyarakat juga bantu, termasuk media juga bantu sosialisasikan. Insya Allah mudah-mudahan saya punya target bulan Juli itu mudah-mudahan bisa cepat selesai. Bahkan saya menampung inspirasi dari warga masyarakat, mudah-mudahan pada saat nanti bulan suci Ramadan, sebagian warga sudah mulai berangsur-angsur pindah ke rumahnya masing-masing. Ya, dengan catatan kebersamaan. Gitu. Tidak ya. bisa dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tidak bisa dilakukan oleh dan Satgas saja. Ini kebersamaan. Gitu. Dan jangan juga terlalu memaksakan tadi ya, kehendak kemudian dia memaksakan melakukan hal. Artinya ya koordinasi lah ya, konsultasi dan sebagainya. Mungkin pemerintah juga kan menyediakan itu. Ya, kami di tiap-tiap desa dengan menugaskan LO-nya ada saung curhat lah, saung informasi, tempat curhat warga. Ini di tiap desa kita siapkan. Kalau ada warga yang, Pak, rumah saya yang asalnya rusak ringan di daftarnya, tapi sekarang sudah kondisi rusak berat, nah kita usulkan lagi silakan. Jadi di tiap-tiap desa sudah ada posko. Posko untuk tempat curhat warga. Gitu. Jadi saya harapkan warga tidak usah ikut perkataan yang kurang baik, silakan datang ke posko, sampaikan apa keluhan-keluhan warga itu. Ya, jadi sudah mempersiapkan semuanya lah Pak Bupati ya, termasuk. Nah, sekarang beralih ya Pak Bupati dengan ke pembangunan secara umum ya. Pak Bupati tadi ada program stunting, IVM juga kan tetap ya di bawah tadi sesuai dengan tema Pak Bupati Cianjur Bangkit Bersama Rakyat. Saya juga ingin sama ya gitu dengan kebersamaan. Dan ini tidak janjian nih. Ini luar biasa, tidak janjian. Tidak janjian. Kita bangkit bersama dari Cianjur ini ya. Jadi izin Allah. Jadi seperti apa Pak Bupati ya tentunya yang saya sampaikan tadi ya, saya usul ke BNPB untuk pembangunan ini kita serahkan kepada TNI ya, karena kami pun punya target untuk pembangunan ke depan. Saya punya RPJMD, saya punya program unggulan yang saya sampaikan dari awal, penanganan 1.000 km jalan beton, terus penanganan 1.000 kobong, 10.000 UMKM, 1.000 hektar peningkatan produktivitas dan dari Cianjur Caang. Tetap kita akan kembali ke sana. Adapun sekarang yang rekan-rekan kita terjadi bencana alam, juga tetap kita fokuskan ke sana. Fokusnya untuk ke 5 program unggulan pemerintah Kabupaten Cianjur yang endingnya nanti untuk percepatan RPJMD dan endingnya sekali lagi pencapaian visi misi pemerintah Kabupaten Cianjur yang maju, mandiri, religius, berakhlak mulia. Tentunya juga tadi subsektor yang lainnya ada stunting, ada IPM ada pendidikan, ada kesehatan, dan juga ada daya beli. Itu kalau diobrolkan sangat panjang. Saya yakin 5 jam tidak akan selesai pada teman-teman gitu ya. Nanti kita bahas di obras yang selanjutnya bagaimana strategi penanganan IPM di Kabupaten Cianjur. Silahkan siapkan 5 jam insya Allah. Bayaran terbaik. Oh iya, juga itu ya. Di Ombudsman juga alhamdulillah kita mendapatkan predikat terbaik ke-1 tingkat kabupaten di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur. Kita meraih nilai 82,6%. 82,6%
predikat baik dan sangat memuaskan loh ya. Pelayanan ya. Pelayanannya terdiri dari kesehatan, pendidikan, perizinan. Itu yang dinilainya itu. Alhamdulillah. Jadi tadi optimisme kita ya. Taruhlah kita bahan flashback ya kalau yang bencana itu, dan kita tetap bangkit dengan peningkatan pelayanan semuanya. Kita juga ingin yang terbaik, kemudian peningkatan semuanya gitu. Alhamdulillah lah, Cianjur di tahun-tahun ini sudah menuai prestasi berbagai bidang. Iya, Pak. Yang pertama tadi stunting kita turun. Terus juga kita menjadi pelayanan perizinan terbaik keempat di Indonesia. Iya betul, kemarin. Indonesia. Terus ombudsman juga kita menjadi terbaik ke-1 tingkat kabupaten se-Jawa Barat. Juga ada lagi kita menjadi juara pertama pemetaan itu perencanaan bumi itu pemetaan bumi itu ya. Itu kita juara pertama se-Indonesia dan lainnya banyak. Kita sudah menuai prestasi Kabupaten Cianjur dalam rangka percepatan tadi. Tapi semuanya prestasi kita muaranya ke GPM, muaranya ke visi misi Cianjur, yang Cianjur maju, mandiri, religius, berakhlak mulia. Ini cabang-cabangnya. Nah, kita tidak bisa berhasil baik kalau cabang-cabangnya ini nggak berprestasi gitu. Kalau cabang-cabangnya kuat, prestasinya bagus, munculnya ke sana menuju Cianjur yang maju, mandiri, religius, berakhlak mulia. Ya, artinya kan selama ini geliat ekonomi juga kan sebetulnya yang walaupun terkena musibah. Coba aja contoh ya. Sekarang yang mau berinvestasi di Cianjur sangat mudah. Sekarang muncul makanan-makanan yang nasional, internasional. Ya, ada beberapa McDonald's sebentar lagi buka, dan juga ada Starbucks, ada Ricis, ada Solaria sebentar mau buka lagi, bioskop juga buka. Sehingga dengan kemudahan-kemudahan itu mereka pada datang. Kalau mereka datang kan juga ekonomi Cianjur akan lebih baik kan. Contoh ke depan, masyarakat Cianjur biasanya kalau menonton ke Bandung, Sukabumi, Bogor, berapa rupiah yang dikeluarkan untuk bensin, makan, karcis masuknya berapa. Tapi kalau disiapkan di Cianjur, nah uang tidak akan kemana-mana, belanja pasti di Cianjur ya. Terus makan pasti di Cianjur, bensin nggak usah jauh-jauh, di Cianjur aja murah kok, sehingga ekonomi Cianjur akan semakin menggeliat gitu ya. Nah juga mudah-mudahan dengan adanya yang investasi Cianjur ini gaungnya bagus, banyak investasi, sehingga nanti ke depan akan Cianjur semakin bangkit untuk pananan. Manjur ya? Manjur. Gitu ya? Ya betul. Jadi teman-teman Ngobras, ya kita juga sebetulnya dihadiri oleh Pak Kadis Kesehatan, ada dari ulamanya, kemudian ada dari yang lain. Sudah mendengar banyak tentang apa yang disampaikan Pak Bupati. Bukan kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ini gitu. Serius ini dari orangnya gitu. Jadi kalau bertanya-tanya terus, tadi sudah disampaikan kan gitu. Nah itu mudah-mudahan apa yang dicita-citakan kita bersama, yaitu dibangkit bersama, kita juga dalam rangka HUT Radar Cianjur yang ke-10 semakin menguatkan ya tekad ya Pak Bupati. Kita harus bangkit bersama, kemudian menjadi yang terbaik tadi. Kabupaten yang baldatun thayyibotun warburkopur lah, yang mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua juga. Kan gitu. Dan Cianjur ke depan juga semakin baik, semakin aman, semakin tertib, semakin investasi juga berarti. Itulah yang mungkin ada yang disampaikan terakhir. Ya, terima kasih. Itu pemirsa Ngobras. Nanti kita sambung ya Pak Bupati tadi. Yang 5 jam tadi. 5 jam. Ini Ngobras bareng lagi karena episode kita akan ada episode nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.